yang mahdoh ya, dia ada rukun. Oke. Jadi kalau ibadah sunnah macam baca Quran itu tidak ada rukun. Ya, tidak ada rukun, harus begini dan harus begitu. Oke. Oke. Oke, Ustazah baca Allahumma barik lana doa rojabnya mulai nanti sore habis sholat maghrib ya. Boleh sekarang juga nggak apa-apa, kan itu menyambut bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fir rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, nanti jam 7 aku usahakan ada waktu sebelum mengantar orang tuaku untuk kajian Rajab. Nanti kita coba baca doanya bareng-bareng di jam 7 habis maghrib lah ya kan. Itu kan bertepatan dengan banget ya 1 Rajab ya teman-teman ya. Nah, untuk tanya jawabnya kita buat 2 sesi sebelum jam 12. Oke. Air hujan dipakai buat wudhu boleh, nggak ada masalah ya. Bagi yang menstruasi, teman-teman boleh perbanyak dengan dengan melakukan doa Rajab, doa memasuki bulan Rajab, dan istighfar, sholawatan, dan perbanyak berdoa serta sedekah. Bisa ya, selain puasa dan sholat teman-teman masih bisa lakukan. Selain puasa dan sholat teman-teman masih bisa lakukan. Yang haid ya, bisa aja baca duduk Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Atau misalnya teman-teman bisa berdoa Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku dan terima taubatku ya. Puasa sunnahnya mulai hari Rabu ya. Hari puasanya seperti hari biasa aja. Senin Kamis yaumul bid ya. Ustazah tolong sematkan doa hingga datang bulan Ramadan. Nah, hingga datang Ramadan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini kan doa selama bulan Rajab. Nah kalau ini adalah doa menjelang datang Ramadan ya. Masya Allah ya. Ustazah, gosok gigi waktu puasa sebenarnya nggak ada problem. Cuma problemnya adalah takutnya nanti masuk air ke sini ya. Artinya apa? Coba yang itu dulu artinya pelan-pelan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami fir Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan ya. Dan datangkanlah kami, sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya kan. Oke, baru kali ini aku tahu kalau ada doa khusus Rajab. Ada, nanti Sya'ban ada lagi doa khususnya Mbak. Rajab ada, Sya'ban aja ya. Nah doa ini dibaca 3 kali aja setiap habis sholat ya. 3 kali aja setiap habis sholat. Jadi ada 2 yang disunahkan teman-teman baca. Yang pertama yang ini, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dah, ini ya, ini sampai Ramadan ya guys, sampai Ramadan. Setelah Ramadan nggak dibaca lagi nggak apa-apa. Nah kalau yang ini ya, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Haid boleh baca. Dah, ini sampai Ramadan. Karena ini adalah doa supaya kita panjang umur lah ya kan, sampai kepada Ramadan. Dah, itu yang pertama. Yang kedua ada doa juga Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku, cintai aku, terimalah taubatku. Nah ini boleh dibaca selama bulan Rajab dan selamanya. Nah oke. Ini boleh dibaca selama bulan Rajab dan selamanya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca di bulan Rajab lebih mantap dan selamanya ya. Nah teman-teman yang udah ikut aku sejak Rajab tahun lalu, bisa jadi ini udah dibaca selamanya selama hidup ya. Nah gitu ya teman-teman ya, selamanya. Jadi kalau yang Rabbil firli warhamni wa tub alayya ini selamanya ya kan, jangan ditinggal setelah lepas Rajab. Tapi kalau Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu sampai Ramadan aja. Karena kalau udah setelah Ramadan nggak cocok lagi doanya. Oke, aku baru ikut 2 bulan lalu, nggak apa-apa ya. Yang terlambat masih bisa mengejar ilmu di video-video juga banyak banget ya kan. Ustaz, itu udah ditulusin oleh teman-teman kita ya. Air musta'mal yang bisa digunakan untuk berwudu ya, Mbak Azka ya.
Oke, Ramadan tahun lalu baru follow Ustazah. Siap, berarti udah lewat Rajab ya, nggak kebagian, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti April ini 2 tahun kita di TikTok, belum lagi 2 tahun ya. Oke, siap Mbak Caci. Oke. Biasanya untuk menguji kekonsistenan dalam sebuah aktivitas had kayak gini itu 2 tahun. Biasanya kalau udah 2 tahun udah konsisten. Untuk aktivitas had ya, had itu yang berat dalam artikulasi. Wah, memakan banyak sekali waktu misalnya ya. Ustazah, apakah benar kalau lagi sholat nggak khusus kita boleh meludah sebelah kiri? Nggak khusus itu apa maksudnya? Boleh, nggak ada problem ya. Oke, amin ya. Ya, sama-sama Mbak Weti. Zah, tolong diurang Rajab sampai Ramadan. Allahumma barik lana ar-Rajab wa Sya'ban. Jadi barik lana, kita minta berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Intinya gitu guys, kita minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, kayak gitu ceritanya guys. Kita diberkahi di bulan ini dan di bulan Sya'ban. Barik lana. Macam ingat ya doa mau makan, ganti Rajab Sya'bannya. Kan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Berarti kita diminta diberkahi atas makan kita. Kalau ini enggak, kita minta diberkahi Rajab dan Sya'ban kita. Jadi Allahumma barik lana. Jangan fima rozaqtana, salah baca pula nanti ya. Fi Rajab wa Sya'ban. Oke, aku takut pula. Nanti terbacalah doa mau makan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Oke. Ustazah, boleh tidak selagi tawaf? Boleh, nggak ada masalah. Sarapan Zah? Iya ya, sarapan aja ya. Ustazah langsung makan ya. Ustazah, mandi garam hukumnya apa? Ya kalau dia untuk dapat rezeki pelaris itu jelas syirik ya. Ustazah, waktu sholat taubat jam berapa? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam, nggak ada masalah. Yang penting kecuali habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat ya. Mirip-mirip ya kayak doa mau makan ya. Jadi lebih mirip lagi nih guys. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Gampang guys. Itu seperti doa duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Jadi teman-teman cuman hafal watub alayyanya aja. Jadi optimis lah itu bisa hafal. Iya kan? Ustazah, sholat witir boleh nggak dilakukan tiap habis Isya? Boleh. Habis Isya teman-teman ba'diyah Isya. Setelah itu teman-teman witir. Bisa. Nanti tengah malam mau tarawih, mau tahajud lagi silahkan. Yang penting jangan witir lagi ya. Nah gitu ya. Semoga aman, kita semua sehat, panjang umur sampai kita ke Ramadan. Banyak hal juga yang mau aku sampaikan tentang Ramadan ya. Seperti teman-teman kalau telat sholat taraweh itu nggak boleh lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid itu hukumnya makruh. Kayak mana cara sholat taraweh berjamaah yang benar ya. Kayak mana cara sahur yang benar ya. Yang selama ini mungkin masih banyak yang gambling. Pokoknya teman-teman doain aja aku sehat, teman-teman sehat, akunnya aman, Allah berikan kepada kita kelapangan hati untuk belajar, Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan. Insya Allah semuanya akan on the best proses ke depannya insya Allah ya. Oke, siap Mbak Sadia ya, siap Mbak Vivi, Mbak Tin ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, kok Ramadan belum kenal? Oh iya, Ramadan kemarin aku masih gerasak gerusuk, masih baru ya. Masih belum teratur jamnya ya. Sekarang sudah mulai kita atur dengan baik. Ustazah, apakah nanti sore disunahkan mandi besar untuk bulan Rajab? Tidak ada ya. Ustazah, baca doa Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Oke. Ustazah, iya, apakah masih boleh jamak qashar dalam perjalanan pulang dengan jarak yang sama? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Ya, Rabbighfirli atau Allahumma firli sama aja ya.
Za, apakah ada doa rojab? Itu yang tadi yang baru masuk boleh dihafal. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Harus 70 kali? Tentu tidak ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Mama, terima kasih ya. Bagaimana kalau ada hewan tetangga berak di rumah kita? Sampaikan saja ke tetangganya ya. Doa rojab itu kapan dibaca? Selama bulan rojab ya. Terima kasih, aku jadi tahu banyak hal. Sama-sama, terima kasih juga ya sudah nemenin aku ya. Ustazah, sholat duha boleh nggak jam 7 pagi? Tergantung azan di tempat teman-teman. Bahwa kalau azannya dari antara azan dan duha itu lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat boleh 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau mau 4 rakaat boleh 4, 4, 4. Ya, sama-sama Ibu Anis. Wah, lama ya, udah mau 2 tahun ya. Iya, siap. Jadi kayak gitu ya. Sholat duha itu kalau teman-teman gak mau ribet, 2-2 aja lah ya. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertamanya dianjurkan baca asyams, rakaat keduanya dianjurkan baca ad-duha. Oke. Ustazah, hari ini puasa Daud, apakah besok puasa Rajab? Jangan. Daud aja lanjutkan ya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Lanjutkan puasa Daudnya. Yakin aja udah, nggak usah khawatir. Nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau ada yang bilang ada 1 hari puasa di bulan Rajab, tak betul ya. Oke, Ustazah, ya sholat duha 2 rakaat, bacaannya yang dihafal apa? Nggak ada Mbak, pokoknya lebih baik rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Kalau nggak apa-apa Mbak. Mbak nggak baca ayat pun nggak apa-apa, yang penting Mbak baca Al-Fatihah. Ya, yang penting Mbak baca Al-Fatihah. Siap Mbak Umi Siti, oke gitu ya. Nah, yang penting baca Al-Fatihah, 2, 2, 2. Dia kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya. Ya Mbak Widya, Ustazah, berapa lama dibacanya doa Rajab? Selama bulan Rajab 3 kalilah setiap habis sholat. Kalau sholat duha nggak baca ad-duha nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah pokoknya gini guys, semua jenis sholat guys tidak wajib baca ayat pendek. Kalau ada ustadz ceramah atau aku nyampaikan, guys, sholat ad-duha itu rakaat pertama bacanya asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha, kayak gitu kan. Atau misalnya sholat awabin, ya bacanya al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Itu pun gak wajib guys, itu cuman keutamaan aja ya teman-teman ya. Oke. Sholat duha nggak baca iftitah boleh nggak? Oke, perhatikan teman-teman semuanya bahwa teman-teman iftitah dalam semua jenis sholat itu hukumnya sunnah. Jadi teman-teman gak baca iftitah pun gak apa-apa guys. Yang penting rukun sholat guys. Rukun sholat tuh ada 13. Dilakukan yang 13 itu termasuk Al-Fatihah. Udah aman ya, aman. Yang penting Al-Fatihah. Cuman kan sayang kalau kita nggak baca iftitah. Iftitah itu mantep guys. Suatu ketika Rasulullah sholat, lalu kemudian iya siap Mbak Oni. Lalu kemudian Rasulullah menghadap ke belakang. Siapa di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Lalu sahabat ngomong, saya ya Rasulullah. Rasul nggak pernah nyuruh guys. Sahabat baca sendiri. Saya ya Rasulullah. Rasul tidak pernah lakukan guys iftitah ya waktu itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Oh, oke gitu lebih kurang ya. Futihat abwaabus samawat. Aku menengok pintu langit terbuka saat kau baca itu. Nah, setelah itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Jadi hukumnya tetap sunnah ya. Nggak ada Mbak Narti ya. Jadi puasa Rajab itu dalilnya bersifat umum guys. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Di bulan haram berpuasalah kalian. Puasanya apa? Kembali kepada teman-teman semuanya. Yaitu entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa sunnah, sunnah macam puasa Daud, entah macam puasa Qadha. Nah, jadi yang puasa Daud merem aja udah. Pusing, jangan pusing-pusing lah yang udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Bisa Mbak Narti, udah bisa ya. Azan 4.25, duha 7.25 udah tentu bisa ya.
Doa kunut wajib nggak Zah? Tidak. Kunut itu diwajibkan oleh Imam Syafi'i. Maaf, kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Doa maghrib haruskah dibaca 70 kali? Tidak harus ya, boleh 3, boleh 7 setiap habis sholat ya. Ustazah, bolehkah baca Al-Muluk setelah sehabis sholat fardu? Silahkan. Cuman maaf, kalau teman-teman di sholat fardu ini rahasia kunci guys. Habis sholat fardu itu doa mustajab. Jadi teman-teman bagi tuh kapan zikir, kapan baca Quran, kapan berdoa. Nah ini kunci guys dalam beramal. Jadi maaf kalau teman-teman habiskan dengan zikir, kapan doanya? Udah kesemutan kakinya. Iya kan? Jadi coba dibagi habis sholat fardu itu antara zikir dan doa. Kalau memang mau baca Quran jangan lupa doa. Sama dengan gini guys, kita ibadah itu mesti macam punya ilmu guys. Seperti kita misalnya di Raudho. Raudho itu kita cuma bisa 11 menit aja di Madinah itu. Ya Raudho itu kan doa mustajab guys. Kita cuma 11 menit guys bolehnya di dalam Raudho itu ketika kita pergi ke makam Rasulullah. Nah kan dalilnya sholat 2 rakaat di bulan di dalam Raudho bagaikan sholat di taman surga. Jadi teman-teman jangan habiskan waktu untuk sholat terus 8 rakaat. Jangan, sholatnya cukup 2 rakaat atau 4 rakaat. Selebihnya habiskan waktu untuk berdoa. Karena Raudho itu tempat mustajab. Nah banyak sekali yang benar tapi kurang tepat. Dia sholat aja terus, doanya udah diusir. Nah, waktu doa dia udah diusir oleh askarnya. Nah, jadi carilah sholatnya cukup 2 atau 4 rakaat lalu berbanyak berdoa, karena itu tempat mustajab. Sama teman-teman di dalam Hijr Ismail ya. Nah, dalam Hijr Ismail, teman-teman dalam Hijr Ismail itu kan di dalamnya itu mustajab ya. Sholatnya cukup 2 rakaat aja kombinasi dengan doa. Sayang kalau nggak doa. Paham ya maksud aku ya. Jadi kayak gitu caranya. Jadi komposisinya itu dijaga. Habis sholat teman-teman baca Quran terus kaki kesemutan, encok pegelinu, ujung-ujungnya nggak doa. Padahal doa setelah sholat itu mustajab. Jadi di macam di komposisinya dibenerin ya. Oke, sampai paham siap Mbak apa ya. Sholat apa bagusnya di Raudho? Sholat hajab bagus, sholat taubat bagus ya. Ustazah, puasa Rajab lebih bagus berapa hari? Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada adalah perbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid ya? Apakah puasa semacam puasa Daud atau puasa Qadha? Ya ada kita doa saja nanti jam 7 memasuki bulan Rajab ya, jam 7 malam ya, beberapa menit ya teman-teman ya. Jadi tanya jawabnya kita buat 2 sesi malam ini sebelum jam 12. Oke, pagi ini sebelum jam 12. Oke ya. Ustazah, kalau habis sholat itu zikir langsung doa ya, gitu aja guys. Karena habis sholat itu ini kunci aku bisik-bisikkan. Yang bisik dengerin 1000-an orang gitu kan ya. Nah, jadi aku mau sampaikan gini guys, bisik-bisik berjamaah guys. Habis sholat fardu itu doa teman-teman mustajab. Udah, jadi teman-teman atur kapan zikir, kapan doa. Ya, jangan habiskan aja untuk baca Quran. Baca Quran bisa di hari lain. Maksudnya habis sholat itu perbanyak doa. Oke. Nah ya, Ustazah kalau sholat fardu boleh lanjut sunnah dulu atau doa dulu baru sunnah, bebas aja ya. Nah bebas aja ya. Jadi dari habis sholat fardu, sholat sunnah ba'diyah baru doa, nggak ada masalah ya. Rajab nanti ya, maghrib nanti udah 1 Rajab ya. Nanti jam 7 habis maghrib lah kita doa bareng lah untuk Rajab ya. Oke. Ustazah mana duluan? Oke, sholat mayat ama sholat ba'diyah. Boleh terserah aja. Habis sholat fardu, sholat mayat dulu baru ba'diyah, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Malam 1 Rajab nggak ada sholat sunnah khusus ya. Oke, istighfar itu termasuk zikir atau doa? Istighfar itu doa ya. Oke. Zah besok mau ngajarin anak puasa 1 Rajab. Niatnya boleh puasa Qadha atau Senin Kamis aja nanti di hari Senin dan Kamis ya.
Ustazah, apa beda doa dengan zikir? Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Apa beda zikir dengan doa? Zikir itu memuji Allah, memuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Kan kayak gitu kan guys. Nah itu zikir, namanya memuji guys. Nah setelah zikir kita puji nih, baru kita doa. Ya Allah, lapangkan rezekiku, sehatkan badanku. Nah baru kita doa. Jadi kita puji Allah dulu, baru kita doa. Sama dengan teman-teman, suka kan muji suami, baru teman-teman minta, abang ganteng, minta duit, gitu kan. Jadi puji dulu. Jadi gini ceritanya guys, kunci mendekati Allah itu adalah ambil perhatian Allah dulu. Ketika kita ambil perhatian Allah, maka Allah akan sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, maka apa yang kita minta Allah kasih guys. Mengambil perhatian Allah itu persis seperti aku mau buat macam perbandingan seperti aku buat video. Nih supaya teman-teman paham. Aku cuekin dulu ininya ya, komentarnya. Dulu teman-teman waktu sebelum jadi followers aku gitu ya, teman-teman kan scroll, siapa lah nih anak kecil nih. Nah, mungkin teman-teman skip dulu gitu kan. Terus aku muncul lagi di beranda teman-teman nih. Apalah nih ya, mantap juga nih hidungnya nih. Masih hidungnya guys, belum dengar ceramahnya guys. Aku muncul lagi nih buat video. Siapalah nih. Itu sama kita dengan Allah. Kita ngambil perhatian Allah itu, kita ibadah, baca Quran, zikir, bangun tengah malam. Allah lihat dulu nih. Siapalah nih yang bangun tengah malam. Tapi Allah masih skip guys. Allah masih skip kita, ya belum follow kita. Nah balik kepada aku tadi, ketika aku muncul terus didengar, oke juga nih ya. Lama-lama apa? Karena muncul terus, ujung-ujungnya teman-teman ngapain? Teman-teman lihat beranda aku, ujung-ujungnya ngapain? Follow, teman-teman follow. Kita sama Allah gitu, mungkin kita sholat malam belum didengar, kita doa belum mustajab karena kita baru hijrah. Ambil perhatian Allah dengan cara macam kita doa, kita zikir, itu kita pemula, Allah belum kenal sama kita gitu lah guys. Lama-kelamaan nih kok hambaku ini bangun tengah malam, kok dia terus yang lewat nih di beranda aku nih, lebih kurang kayak gitu ya. Siapalah nih baca Quran terus, zikir terus. Rupanya ini si fulan ini. Apa kata Allah? Allah akan follow kita. Tap. Nah, kalau udah follow guys. Nah, sekarang nih, teman-teman udah follow aku. Aku live, teman-teman tahu sekali-sekali karena belum notifikasi guys, belum aktifkan lonceng. Aku live, aku buat video. Lama-lama teman-teman, rajin juga orang ini ya, gitu kan. Lama-lama teman-teman klik tombol lonceng, pop. Kayak gitu kan. Nah Allah juga gitu, Allah masih follow guys, masih follow. Kita bangun malam Allah tahu, kita sholat Allah tahu, kita hijrah Allah tahu. Allah belum aktifkan notifikasinya guys, belum aktif guys. Rupa-rupanya apa? Akhirnya Allah aktifkan notifikasinya, pop. Maka apa yang kita lakukan Allah tahu, apa yang kita minta Allah tahu, apa yang kita doa Allah kasih, apa yang kita lakukan Allah tahu. Akhirnya Allah ngikutin terus ibadah kita, lebih kurang seperti itu. Ya, maka kayak gitulah ceritanya. Jadi harus rajin untuk mengambil perhatian Allah. Kayak gitu ya, udah paham ya, dimengerti ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang tadinya skip aku gitu ya. Kemarin juga ada cerita, wah ini siapa lah nih ngajarin sholat duha. Masa sholat duha aja orang nggak tahu ujung-ujungnya suka kan kayak gitu ya. Nah seperti itu, dengan Allah kayak gitu. Ya, dengan Allah kayak gitu. Jadi ambil perhatiannya Allah supaya Allah suka sama kita. Kalau udah suka, innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan ikut orang yang dicintainya. Nah, maka insyaallah apa yang kita doa Allah mustajab ya. Ustazah, bolehkah berzikir dengan tangan kiri? Is okay, nggak ada problem ya. Oke, langsung suka ya. Agak lain memang ya. Aku pertama lihat saja langsung suka. Agak lain memang. Efek kacamata kayaknya enggak ya. Oke, sholat fardu dikerjakan sebelum sholat wudhu dikerjakan sebelum sholat fardu. Bagus. Habis ngambil wudhu kayak gitu ya. Sampai sekarang gagal move on ya. Siap. Habis wudhu, sholat fardu. Habis wudhu, lakukan sholat wudhu dulu. Lalu kemudian sholat qobliyah baru fardu, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Maaf ya. Kalau teman-teman belum jaga wudhu 24 jam, maka teman-teman boleh
melakukan sholat wudhu setiap ambil wudhu setelah sebelum sholat fardu. Paham ya? Aku ulang, bagi teman-teman yang belum jaga wudhu 24 jam, mau sholat fardu kan teman-teman ini ya, mau sholat fardu kan teman-teman ambil wudhu. Lakukan setiap sebelum sholat fardu, itu mantap ya. Oke, sama-sama suka Ustazah dari lama. Siap, semoga dengan suka masuk ke dalam dalil tadi. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan ngikutin apa yang orang yang dia cintai. Semoga ya teman-teman. Puasa Senin Kamis berbanyak dibuat Rajab puasa. Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Ikutan. Nah, kan mantap kan guys? Masya Allah ya, makanya belajar happy ya. Oke. Nah, oke. Nah, Masya Allah ya. Ustazah, iya, doa puasa, doa Rajab. Oke, kita ulang lagi guys. Bagi teman-teman yang baru mampir, sabar ya, yang sudah hafal ya. Doa selama bulan Rajab. Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Ya, siap ya. Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Oke. Itu doanya boleh dicatat buat teman-teman kita yang baru mampir. Ini doanya ya. Guys, nanti malam ini adalah malam Rajab ya guys. Nah, teman-teman boleh doa di malam nanti sampai tanggal 30 Januari dengan doa ini. Rabbil filli, ya Tuhanku, ampuni aku, warhamni, cintai aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Sayang tuh doanya daging banget loh. Dihafal ya teman-teman ya. Sama-sama banyak ilmu yang didapat. Semoga bermanfaat ya. Siap Budes. Oke. Mulai jam berapa nanti maghrib sudah bisa doa ya. Oke gitu ya. Ustazah baca aja lah 3 kali setiap habis sholat. Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Hafal ya. Hafal. Kalau nggak hafal pencet telinganya. Oke. Ustazah, bisakah sholat istikharah minta petunjuk rezeki? Oke, tenang. Istikharah itu bukan untuk minta rezeki. Kalau mau minta rezeki, sholat hajat. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak minta doa kepada Allah. Sebelum sholat hajat tuh catat doanya ya. Nah gitu ya Mbak Faujiah, Mbak Jebar, Masya Allah ya. Nggak harus 70 kali, tidak ya. Lebih banyak lebih baik ya. 70 kali saja aku mau, silahkan, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau lagi haid lebih baik jaga wudhu atau tidak? Boleh untuk membangun kebiasaan, tetapi tidak untuk menghilangkan hadas besar haidnya ya. Ustazah, aku hijrah. Alhamdulillah aku hijrah karena Fiti Ustazah FYP terus, Masya Allah. Semoga istiqomah ya teman-teman yang baru banyak tahu. Is okay, nggak ada masalah. Semoga tetap istiqomah. Kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya harus lebih baik dibanding diri kita dalam versi kita yang lama. Oke? Ustazah, kalau kena infus tayamum apa bisa untuk Jadi gini guys. Kalau wudhu itu berlaku untuk banyak sholat. Misalnya teman-teman wudhu di waktu maghrib, lalu teman-teman belum batal wudhunya sampai isya, itu nggak perlu wudhu lagi. Itu beda dengan tayamum guys. Nah kalau tayamum itu teman-teman tayamum di waktu maghrib, isyanya belum batal. Isyanya teman-teman mesti sholat ya. Mesti tayamum lagi. Tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Ya, untuk 1 kali sholat ya teman-teman ya. Nah gitu ya, sehat ya. Oke, baik-baik di sana. Semoga Allah mudahkan kita. Ustazah, sholat hajat yang paling bagus dilakukan jam berapa? Sholat hajat tuh bisa siang dan malam. Tapi kalau teman-teman mau tanya yang paling bagus, nah kan gini guys, perhatikan. Ada 5 sholat yang bisa kapanpun ini. Udah ya, kecuali habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kan bisa nih, kapanpun nih, siang malam bisa. Habis waktu duha bisa, sebelum sholat fardu bisa. Iya kan? Caranya kayak sholat subuh aja nih semuanya. Cuman niatnya doang yang beda. Nah,
Tapi kalau teman-teman nanya yang paling baik waktunya kapan? Yang paling baik sepertiga malam terakhir. Jam 2 sampai azan subuh. Sholat hajat itu juga jam 2 sampai azan subuh. Maksimal 12 rakaat bisa. Oke? Nah, cara tayamum gimana? Boleh. Cara tayamum itu sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau ke meja atau ke kursi gitu ya. Lalu kemudian basuh mukanya. Ya, diusap aja mukanya. Sekali usap saja. Ya. Ambil lagi tangan kanannya, basuh ambil lagi tangannya, tempelkan lagi, basuh tangan kanannya. Ini tangan kanan aku ya, ini tangan kiriku ya. Nah ini tangan kiri letakkan di punggung tangan kanan, punggung ya. Terus sampai ke siku, oke? Setelah nyampe ke siku diputer ke perutnya, diputer ujungnya ke jempol. Ujungnya jempol ya, jangan ujungnya ini ya, karena ini ada debu untuk tangan kiri, ujungnya sini, oke? Terus diambil lagi, diputer terus ke siku. Nyampe di siku diputar lagi ujungnya ke sini. Tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Nah tayamum nggak usah kumur-kumur ya. Ustazah hanya muka dengan tangan aja. Sama-sama Burita, jazakunallah ya. Kalau kita dalam keadaan berwudu kemudian buang angin sedang di Masjidil Haram. Nah boleh teman-teman pakai spray, pakai semprot aja wudunya. Ya pakai semprot bisa, semprot wajahnya, tangan, kepala, kaki. Yang wajib dibasuh ketika wudhu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Mana gitu ya teman-teman ya. Atau di Masjidil Haram itu tidak jauh tempat wudhu. Setiap ada tangga itu di bawahnya ada tempat wudhu. Itu rahasianya ya, nggak jauh tempat wudhu. Di mana ada tangga macam ke bawah itu, ke bawah dan ke atas, itu di bawah tangga itu tempat wudhu guys. Laki-laki perempuan ada, oke? Jadi nggak jauh guys. Tempat wudhu tuh banyak, cuman banyak yang nggak tahu aja di mana celahnya ya. Jadi pokoknya di bawah tangga ya. Kalau di Masjid Nabawi setiap pintu keluar ada tempat wudhu. Coba. Jadi nggak ada cerita, beda dulu dengan sekarang ya. Antri, oh tidak teman-teman, tidak antri karena dia banyak sekali tempat ya. Ustazah, zikir terbaik itu sholawat atau istighfar. Teman-teman sama dengan nyuruh aku milih. Ustazah mau kos-kosan atau kebun sawit, sama aja. Sholawat atau istighfar dua-duanya aku mau, gitulah. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Susah masuk lagi dalam Masjid Nabawi. Enggak, tunggu kan ada teman kita di dalam. Ustazah, kalau mau wudu kedinginan boleh tayamum enggak? Kalau hanya kedinginan enggak boleh. Tapi kalau sakit, ada sakit yang enggak bisa kena air guys, kayak kaligata gitu ya. Nah itu boleh ya, kalau karena sakit boleh ya. Oke, Ustazah, kadang kita merasa iman kita turun, ya kan? Sekali bagaimana mengatasinya? Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jadi gini guys. Sebentar ya, sebentar. Aku kehilangan typing. Tadi aku mau jawab apa? Ya guys? Kehilangan aku, udah aku tahan di bawah. Oke, Ustazah. Oke, iman naik turun ya. Jadi begini guys, iman naik turun itu bukan teman-teman aja yang rasakan. Semua orang akan merasakan iman naik turun. Karena tabiat iman memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun guys. Itu tabiat iman ya guys. Mau dia ustadz, mau dia aku, mau dia ulama, semuanya sama. Cuman problemnya adalah waktu imannya naik, kita kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, kita paksakan ibadah itu. Segampang itu guys. Jadi teman-teman jangan kira aku nggak pernah iman turun, aku nggak pernah males gitu kan. Karena aku ibadah, aku melakukan tanggung jawab bukan karena aku semangat. Tapi karena aku merasa bertanggung jawab. Kita merasa bertanggung jawab dengan ibadah. Kita merasa bertanggung jawab dengan pekerjaan. Jadi jangan mengandalkan ibadah pada semangat ya guys. Karena semangat itu nggak akan pernah setia. Jadi kalau ada yang nanya Ustazah, iya
Gimana caranya biar saya semangat sholat duha? Nggak usah lagi semangat, yang penting kerjakan. Mau semangat atau tidak, kerjakan. Oke? Ustazah, gimana caranya supaya saya semangat tahajud? Nggak usah semangat, yang penting tetap kerjakan. Ya, kalau kan banyak tuh teori motivasi yang bilang, semangat nggak bakal lama. 3 hari udah mantep untuk semangat itu menemani kita. Dia nggak akan pernah setia ya. Kalau tanggung jawab malas pun kita kerjakan. Laki-laki yang bertanggung jawab apapun dia kerjakan walaupun dia nggak suka dengan kerjaan itu. Karena dia tanggung jawab untuk istrinya. Kita kalau bertanggung jawab dengan diri sendiri malas nggak suka kita kerjakan. Bertentangan dengan hati kita kerjakan. Paham nggak teman-teman ya? Jadi jangan menyandarkan pada semangat, tanggung jawab dan konsisten gitu ya. Banyak orang gagal karena semangat. Mahasiswaku yang semangat-semangat itu banyak yang nggak jadi skripsinya. Tapi ada yang jalannya lambat jadi juga. Karena dia walaupun nggak semangat dia tetap kerjakan. Oke? Oke gitu ya. Ustazah, sholat rawatib sebelum zuhur 2 atau 4? Boleh 2, boleh 4. Ya. Batalkah wudhu bila bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau lakukan yang mana. Gimana jika nyikapin orang yang toksik? Kurangi urusan dengan dia. Kurangi urusan dengan dia. Teman-teman tahu toksis ya? Toksik nggak? Toksik itu hubungan beracun. Ya, itu ya akhirnya jam 8 ya. Amin. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan ya, teman-teman ya. Kita tanya jawab seperti biasa, tetap dibaca doa rojabnya sampai akhir bulan Rojab dan kemudian baca doa menjelang Ramadan ya. Semoga doa-doa itu bisa membuat kita lebih baik ke depannya karena orang beriman itu harus percaya kepada kemustahilan saat dia tidak punya lagi kekuatan. Nah, kalau ada kita yang berdoa, kita anggap mustahil gitu kan, maka itu tanda tauhidnya masih bermasalah. Jadi orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Apa yang mustahil? Kita berdoa. Karena kenapa? Kita percaya kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berjanji idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya kan? Bahwa ketika Allah katakan yes, fayakun, maka akan yes, maka akan jadi ya. Oke, sama-sama sehat selalu ya. Gimana hukumnya jika habis berhubungan badan belum sempat mandi bersih keburu halangan? Is oke, nggak ada masalah. Nanti mandinya gabung juga nggak ada masalah. Ustazah, hari pertama selesai haid masih ragu ada sisa haid. Jadi tidak niat puasa Daud, ternyata sudah bersih. Ya sudah, tidak usah puasa dulu ya. Pokoknya haid itu harus dia bersih dulu. Harus cairan putih itu, cairan kuning atau flek itu berubah menjadi cairan putih Mbak Eli. Jadi kalau dia tidak berubah maka dia masih tetap bagian dari haid ya. Ustazah, sholat sunat mutlak tapi suratnya nggak tahu. Sholat sunat mutlak itu bebas aja. Cuman sholat sunat mutlak ini kebanyakan dilakukan oleh kita yang belum tahu pengennya apa. Makanya saran aku teman-teman, apa tujuannya? Kalau pengen bertaubat, lakukan sholat sunat taubat. Bisa juga kok 24 jam. Kalau teman-teman punya keinginan, bisa melakukan sholat hajat. Bisa juga kok 24 jam. Ya, jadi perginya ke situ aja. Daripada teman-teman perginya ke mutlak. Jadi mutlak ini ibarat dokter umum. Dia sholat bisa dilakukan 24 jam tapi umum. Kayak gitu. Tapi kalau sholat taubat ini spesialis. Taubat itu spesialis untuk mengampunkan dosa. Hajat itu spesialis untuk menjawab hajat kita. Istikharah itu spesialis untuk doa saat kita sholat saat kita ragu. Kalau mutlak itu macam dia penyakit umum gitu ya. Ustazah, sholat fardu kita terlambat, bisa kita qobliyah di tempat kerja? Oke. Selagi Mbak tidak sholatnya berjemaah, Mbak sholatnya sendiri, Mbak masih bisa qobliyah selagi masih ada waktu sholatnya Mbak. Contoh Mbak, misalnya nih, azan di tempat Mbak jam 12. Karena Mbak kerja, kebetulan istirahat kerjanya jam 12.30. Kan udah lewat azan tuh Mbak. Maka Mbak qobliyah zuhur dulu 2 atau 4 rakaat, lalu zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 atau 4 rakaat. Itu bisa Mbak, selagi masih ada waktu zuhurnya Mbak ya. Mau nanya, hari ini saya belum bisa puasa, besok aja puasanya, puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, kalau saya bangun kesiangan jam 7, apa masih bisa qobliyah subuh? Tentu tidak, karena jam 7 udah nggak ada waktu subuh. Jadi gini, sholat qobliyah guys hanya bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya.
Kalau waktu sholatnya udah habis, itu nggak bisa melakukan qobliyah. Jadi langsung saja sholat, oke? Gitu ya. Sahurnya kesiangan setelah azan subuh, tentu tidak boleh. Ya, jadi batas sahur adalah azan subuh. Ya, jadi kalau bunyi sirine, nging, nah itu masih bisa teman-teman makan. Tapi kalau udah azan, udah nggak bisa. Oke, oke guys. Ustaz ya, bisnis jual beli rumah, janji mau bagi hasil. Terus saya nggak ngasih, dosa pak? Kasih pak, itu hutang pak. Kamu jual rumah saya 100 juta, nanti kamu dapat 10%. Bapak nggak kasih, itu dosa gede gambreng. Itu ternilai nanti 2 pak. Dosa tidak menepati janji dan dosa tidak membayar hutang. Oke. Ustazah, banyak yang murtad gara-gara dikasih pekerjaan dan susah untuk sholat. Miris sekali. Ya, seperti itulah. Makanya maaf izin. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu bisa jadi mendatangkan kepada kekafiran. Makanya saya selalu berdoa supaya kemapanan itu ada di kalangan orang yang beriman. Karena kalau orang beriman itu mantap rezekinya, maka dia bisa lebih fokus ibadahnya. Maka doakan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang minimal mapan lah. Ya, walaupun tidak punya banyak kekayaan, tapi punya banyak kecukupan. Gak ada suara, sehingga dia bisa lebih beriman. Ya, itu yang terjadi. Oke, sekarang boleh puasa ganti nggak? Tentu boleh. Puasa ganti hari ini boleh ya. Ustazah, kalau kita zikir nggak punya wudhu nggak ada masalah ya. Thank you ya Mbak Najwa dan Mbak Raisya, Mbak Arfan ya. Jadi zikir, jadi hukum wudhu tuh ada 2 ya. Coba digedein suara handphonenya ya Mbak apa nih. Jadi hukum wudhu tuh ada 2. Yang pertama adalah wajib. Kapan wudhu itu wajib? Saat dia melakukan, kapan wudhu itu wajib? Saat dia mau sholat dan mau tawaf. Selebihnya sunnah saja. Ya, selebihnya sunnah. Saat mau zikir, saat mau berhubungan badan, saat mau keluar rumah, itu semuanya sunnah. Oke, gitu ya. Puasanya besok boleh. Besok puasa Senin Kamis. Jadi teman-teman, tidak ada puasa Rajab secara khusus. Puasanya dikembalikan ke puasa teman-teman sebelumnya. Entah puasa Senin dan Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud ya. Jadi tidak ada khusus puasa Rajab ya, dalilnya lemah. Kesiangan subuh jam 7 apa harus kodo? Tidak, sholat aja di mana waktu teman-teman sholat. Sedang azan kita makan sahur, tentu tidak boleh. Karena batas sahur itu adalah azan subuh. Tentu tidak boleh ya. Ustazah, tanggal berapa puasa di hari Rajab? Pengumuman tidak ada puasa Rajab secara khusus ya guys. Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada itu adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya, apakah puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid dan puasa-puasa lainnya. Puasa Daud tanggal berapa? Perhatikan. Puasa Daud nggak pakai tanggal-tanggal ya. Puasa Daud tidak pakai tanggal-tanggal guys. Puasa Daud itu yang bisa dimulai tiap hari. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke? Jadi mulai besok juga bisa. Dan tidak boleh batas. Dia mesti seumur hidup tapi boleh dibatalkan. Lagi Ramadan batal, tentu nggak puasa Daud. Lagi pengen makan enak boleh dibatalkan. Lagi arisan ternyata lauknya anak ikan hiu boleh makan ya. Lagi suaminya pulang boleh batal. Tapi dia tidak boleh dikasih batas saya pengen puasa Daud sebulan atau 2 bulan, nggak boleh. Karena puasa Daud itu puasa yang paling baik di antara puasa sunnah. Jadi dia long lifetime ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, oke. Ustazah, kita zikir nggak pakai jilbab nggak apa-apa, kecuali pengen duduk diam untuk berzikir. Oh, ini udah mulai cepat typingannya. Bentar ya, aku lihat pakai HP ini. Teman-teman kecepatan ngetiknya, jarinya banyak. Bentar ya guys. Oke, apa tadi aku mau jawab apa ya? Udah mulai cepet guys. Cobaan. Oke. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja niat puasa Daud ya. Ustazah, iya hari ini aku puasa Rajab.
ya, nanti mulai lagi Senin dan Kamis, boleh nggak? Tidak ada puasa Rajab secara khusus teman-teman sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau puasa, teman-teman balik ke puasa Senin Kamis aja, ya, atau puasa Daud dan puasa lainnya, ya. Ustazah, lagi mens boleh nggak membaca doa-doa? Tentu boleh. Lagi mens, teman-teman bisa melakukan aktivitas pelan-pelan seperti sholawat, kemudian zikir, kemudian berdoa, sholawat, zikir, doa, atau di bulan Rajab baca doa Rajab, atau di bulan Rajab baca doa Rajab. Wanita haid bisa. Oke, wanita haid silahkan sholawat, silahkan zikir, silahkan berdoa. Aku ulang pelan-pelan, zikir, sholawat, doa, dan cobalah baca doa Rajab bagi yang belum dengar. Nah ya, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya telanjur niat entar doa Rajab bentar. Ini ada yang penting nih. Saya telanjur niat puasa Rajab, tapi ternyata hadisnya palsu. Ya gitu guys. Nah itu dia. Nah itulah guys. Iya kan, jadi aku udah menyampaikan dari seminggu yang lalu itu hadisnya tidak benar, tapi qadarullah kita adalah teman-teman baru, jadi tidak ada problem Mbak. Jadi Mbak tinggal, kalau niatnya tadi puasa Rajab, saran saya Mbak makan aja, besok Mbak boleh puasa Senin dan Kamis. Paham ya teman-teman ya? Selamat bergabung di kanal aku untuk puasa. Niat nggak bisa diganti dengan kodo di tengah jalan ya. Selamat bergabung, insya Allah teman-teman hati-hati ketika melihat ya. Jadi digabung aja, diganti niat nggak bisa ya. Tapi so far ya teman-teman kembali ya Senin dan Kamis, kemudian puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Senin Kamis, atau puasa kodo juga boleh ya di bulan Rajab ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah Ustazah, qadarullah itu karena takdir Allah ya. Ibadahnya bagaimana ya untuk dapat bulan Rajab? Oke, ini sepertinya banyak yang baru mampir. Boleh teman-teman boleh simak aku sebentar. Teman-teman bawa pulang ilmu ini ya, bahwa ada beberapa amal yang bisa teman-teman lakukan di bulan Rajab. Yang pertama, perhatikan, di bulan Rajab teman-teman perbanyak istighfar. Karena bulan Rajab adalah asy-syahrul istighfar. Perbanyak istighfar. Jadi habis sholat itu istighfar aja guys. Biasanya teman-teman istighfar 33 kali, tambahlah jadi 50 kali misalnya. Yang kedua, di bulan Rajab banyaklah aku puasa kodo lanjut nggak apa-apa. Nah jadi yang kedua adalah perbanyak membaca doa Rajab. Coba dibantu catat yang sudah expired. Catat doa selama bulan Rajab. Rabbil fili warhamni watub alayya ya. Rabbil fili warhamni watub alayya ya. Ini yang haid pun bisa baca ya. Ini yang haid pun bisa baca. Istighfar, doa Rajab ini dibaca setiap habis sholat selama bulan Rajab ya. Selama bulan Rajab bisa dibaca. Oke? Dah? Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, selama bulan Rajab gitu ya. Kalau teman-teman puasa kodo nggak apa-apa ya. Nah, sekarang puasa kodo boleh. Kemudian yang ketiga adalah, udah ya, itu udah dicatat guys. Udah dicatat, itu dibaca. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah ya. Yang lalu Mbak Lilis nanti aku jelaskan tentang puasa Rajab 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah pertama istighfar, baca 3 kali cukup lah, nggak ada masalah. Pertama perbanyak istighfar, yang kedua perbanyak membaca doa Rajab, Rabbil fili warhamni watub alayya. Itu udah aku sematkan sampai tanggal 30 Januari lah ya. Tapi ini bisa dibaca selamanya. Ini yang kedua nih, yang kedua dulu nih. Rabbil fili warhamni watub alayya. Ya, tolong jelaskan sejelas-jelasnya puasa Rajab. Oke. Kemudian yang ketiga, bentar ya. Yang ketiga, amalannya adalah teman-teman baca. Saya suka baca Rabbil fili warhamni watub alayya sampai ya, nggak masalah ya. Nanti bulan Syaban doanya ada lagi yang baru. Rajab aja dulu fokus. Kemudian yang ketiga, baca doa madu nanti ya. Baca doa memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah ini dibaca ini sampai Ramadan. Setelah Ramadan tak baca lagi tak apa-apa ya. Setelah Ramadan tak baca lagi nggak apa-apa ya. Udah berapa tadi? Istighfar, doa Rajab, doa menjelang Ramadan.
dibaca masing-masing beberapa kali aja lah setiap habis sholat. Oke, itu yang ketiga. Clear? Clear belum nih? Udah dicatat belum nih? Nah ya, jadi dihafal aja ya. Robbi firli atau Allahumma firli nggak ada problem mis. Oke, baca setiap habis sholat juga nggak ada masalah. Di sujud terakhir mau habis sholat juga nggak ada masalah. Clear ya? Yang keempat, puasa Rajab. Perbanyak puasa di bulan Rajab. Saya jelaskan tentang puasa ini. Hadis tentang puasa Rajab, Rabbi firli atau Allahumma firli sama saja ya. Hadis tentang puasa Rajab itu hadisnya bersifat umum guys. Bunyi hadisnya begini, wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Saya pelan-pelan. Bulan haram itu ada 4 guys. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi di bulan-bulan tadi yang kita sebutkan, kita perbanyak untuk ditulis dong saja ke birit-birit nih. Oke bentar ya, kita ke puasa. Nanti kita suruh lagi teman minta tolong lagi teman kita tulis. Jadi dalil tentang ke birit-birit. Oke ya, ini doanya ya sambil aku jelaskan puasa. Ini dia puasa. Dicatat aja guys, di screenshot, push. Di apa namanya tuh, di screenshot handphonenya ya. Nanti teman-teman catat ya. Oke, kasihan kita ya terbirit-birit. Oke, enggak kok. Kita pelan-pelan aja, Puasa Rajab lagi ya. Nomor 1 diulang. Ya tenang aja, nanti diulang terus sama mereka. Nanti aku sematkan. Nah jadi kayak gini ya teman-teman ya. Puasa Rajab itu adalah dalilnya bersifat umum aja. Ya, wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Oke. Nah, bulan haram itu kan ada 4. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi puasa di bulan Rajab intinya adalah perbanyak berpuasa. Oke. Nah, saya ulang, wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasa kalian, di bulan Rajab perbanyak puasa. Tapi apakah nama puasanya? Boleh puasa Senin dan Kamis, boleh puasa Daud, boleh puasa Yaumul Bid, boleh puasa Qadha. Apakah bisa ada satu hari puasa di bulan Rajab itu bagus? Ada dalil macam ini. Berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka nanti akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai yang namanya Sungai Rajab. Nah itu dalil palsu teman-teman. Intinya boleh puasa Senin Kamis di bulan Rajab, bagus, pahala besar. Bolehkah berpuasa, misalnya gini, hari ini teman-teman puasa Qadha, 10 hari di bulan Rajab pengen puasa, terserah teman-teman boleh. Hari ini Rabu Qadha, besok Senin Kamis, Jumat Sabtu Minggu Qadha. Misalnya hari Senin Kamis lagi, itu boleh aja, nggak ada masalah. Tapi niatnya adalah puasa dikembalikan kepada niat teman-teman semua. Entahkah puasa Daud, terserah ya, paham ya teman-teman ya. Nah 10 hari pertama boleh, tapi niatnya dikembalikan, bukan niatnya niat Rajab, niatnya ke niat yang teman-teman puasa seperti biasa. Intinya memperbanyak puasa, bukan puasa Rajab niatnya. Sama dengan bulan, beda dengan Sya'ban. Kalau Sya'ban nyata ada dalilnya puasa nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Tapi kalau Rajab nggak ada, cuman memperbanyak saja puasa di bulan Rajab ya. Senin Kamis boleh, puasa sunnah boleh, oke gitu ya. Beberapa kali di SS selepas itu ditulis ya. Ya. Puasa nazar boleh, pokoknya memperbanyak aja mbak puasa. Nazar boleh, puasa Daud mantep, gitu ya. Jadi saran aku gini guys, yang belum pernah puasa bulan ini puasa Senin Kamis lah diperbanyak ya. Kemudian setelah itu kalau udah biasa Senin Kamis puasa Yaumul Bid aja, tambah. Kalau udah bisa Yaumul Bid mulai puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Puasa Daud itu bagus ya teman-teman. Nomor 1 puasa paling baik untuk puasa sunnah, puasa Daud. Dan nomor 1 juga paling susah, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Puasa 1 Rajab kalau niatnya Qadha nggak apa-apa ya, gitu ya teman-teman ya. Yaumul Bid itu guys puasa di tengah hari guys, di tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah. Tengah bulan Rajab, setiap tengah bulan itu ada puasa Yaumul Bid. Nanti aku akan ingatkan, teman-teman klik aja dulu foto yang ada di atas itu, follow dulu, klik follow, aktifkan tombol loncengnya, video dan live-nya. Nanti aku akan jelaskan terus ya tentang jika udah masuk puasanya, nggak usah khawatir ya, selagi umur ada ya.
Nah, aku ingatkan. Jadi puasa Senin Kamis tuh Senin puasa Senin dan Kamis. Kalau puasa Yaumul Bid itu setiap tengah bulan. Setiap tengah bulan. Nanti kita ketemu nanti. Ya, nanti aku ingatkan lagi. Kemudian kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, gitu ya. Oke, kalau terlanjur puasa kodok hari ini ya nggak apa-apa, is oke. Udah paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, saya ikhtiar hanya amalan Daud. Jadi tidak puasa Senin Kamis. Mantap, nggak usah lah puasa lain lagi kalau udah puasa Daud. Ustazah, selalu memberi yang terbaik. Ya, sama-sama, thank you ya. Oke, Ustazah, kalau udah terlanjur puasa kodo nggak ada masalah. Kalau kodo apa? Besok boleh puasa Senin dan Kamis ya. Kalau Mbak Teti mau 10 hari berturut-turut, niatnya boleh kodo dan Senin Kamis ya. Jadi tidak usah niat rojab ya. Ustazah, niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, iya, niat puasa Daud itu sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala ya. Niat puasa Rajab nggak bisa, nggak ada puasa Rajab secara khusus. Dia dalilnya bersifat umum, ya. Nggak apa-apa teman-teman yang udah terlanjur kan belum tahu gitu ya, atau mungkin sering lihat foto-foto yang beredar di TikTok kali, nggak masalah, ya is oke, nggak apa-apa. Allah Maha Pemaaf, ya. Ustazah, jika tidak puasa Yaumul Bid juga kalau sudah puasa Daud. Kalau udah puasa Daud nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak ada masalah. Puasa Daud itu udah paling bagus ya. Hajar aja. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud sekalian bayar puasa Ramadan? Tentu tidak. Dalam beramal itu satu niat satu amal ya guys. Satu niat satu amal ya. Oke, besok boleh puasa kodo itu apa? Puasa kodo itu puasa mengganti puasa Ramadan ya. Ustazah, kalau nggak hafal doa rojab, boleh sambil baca nggak? Boleh, screenshot aja doanya, nanti habis sholat sambil baca, lama-lama hafal. Doa baca boleh, baca buku doa-doa sambil dibaca gitu, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, Mbak Si, iya Mbak Si, dengan berat hati ya Mbak Si. Oke, Ustazah, wah ini Daud semua nanya ya. Puasa Daud itu seumur hidup ya teman-teman. Sehari puasa, sehari tidak. 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 Seumur hidup, tapi boleh dibatalkan guys. Lagi pengen makan boleh batal. Lagi pengen pesta lauknya enak boleh batal. Kalau teman-teman lagi suaminya pulang, maaf ingin berhubungan boleh batal. Puasa Daud itu guys, puasa umatnya Nabi Daud yang masih boleh kita amalkan guys. Paham ya teman-teman ya? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kecuali di waktu haram puasa. Belum pernah puasa Daud ya. Kecuali di waktu haram puasa. Perhatikan, kapan waktu haram puasa ya? Aku jelaskan deh puasa Daud. Jangan-jangan ada yang mau ngamalin. Puasa Daud itu puasa yang nomor 1. Kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak usah pikirin lagi puasa Senin dan Kamis. Nggak usah pikirin lagi puasa Yaumul Bid. Puasa Daud itu selang-seling guys. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dimulai kapan aja boleh. Ya, nah tapi nggak boleh teman-teman batasi. Aku pengen puasa Daud sebulan aja, jangan. Aku pengen puasa Daud 2 bulan aja, jangan. Aku pengen puasa Daud itu Senin, Rabu, Jumat aja, Sabtu Minggu nggak karena pengen nongkrong, jangan. Puasa aja, tapi boleh dibatalkan karena dia puasa sunnah kan boleh batal, iya kan? Nah puasa sunnah kan boleh batal tuh. Nah teman-teman boleh batal atau suaminya butuh boleh dibatalkan, tapi tetap sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Puasa Daud itu puasa yang nomor 1. Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku, tapi karena nggak dibolehkan aku akan wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku ya. Jadi puasa Daud itu mantap, luar biasa. Nah teman-teman, tapi kecuali di waktu haram puasa. Kapan waktu haram puasa? Idul Fitri, haram puasa, jangan kerajinan. Yang kedua adalah Idul Adha, haram puasa. Oke. Yang ketiga adalah hari tasyrik 11, 12, 13 Hijri 11, 12, 13 di setelah Idul Adha.
nanti akan aku bilang, weh, jangan ganti puasa hari tasyrik. Aku akan bilang terus di video aku, ya. Aku akan bilang ya, Zulhijjah, ya. Kemudian selanjutnya hari Syak, 1 hari menjelang Ramadan. Nah, itu udah haram puasa, ya. Kemudian puasa terus sepanjang tahun, itu haram berpuasa. Nah, ya, itu kecuali di waktu-waktu itu dan bulan Ramadan boleh puasa Daud, ya, puasa yang nomor 1 paling tinggi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen puasa. Puasalah kau Yaumul Bid. Masih kurang ya Rasulullah, puasalah engkau Senin Kamis. Masih kurang ya Rasulullah, puasalah engkau puasa Daud. Masih kurang ya Rasulullah, dan itulah sebaik-baiknya puasa. Nah, dan orang-orang yang rajin berpuasa nanti dia akan masuk ke dalam surga, namanya surga Ar-Royan, surga yang di dalamnya berisi orang-orang yang rajin puasa Daud, ya, puasa Daud, ya. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Puasa Daud atau puasa sunnah lain, ya, nanti surga Ar-Royan namanya. Nah, surga Ar-Royan namanya itu, Masya Allah, ya. Nah, puasa hari lahir anak dalilnya menengah, ya, maka aku jarang sampaikan. Oke, udah paham puasa Daud? Paham? Boleh dimulai besok. Puasa Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak boleh. Tapi kalau puasa Daud boleh. Mulai besok nggak apa-apa. Oke, yang mana yang mau aku jawab? Mulai besok, mulai kapanpun puasa Daud, ya. Oke. Puasa yang sekarang kalau niatnya puasa kodo, lanjut aja ya teman-teman, ya. Kalau niatnya puasa Rajab, saran aku ya selesaikan aja. Oke. Besok aja puasanya, puasa Senin dan Kamis. Oke. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah, ya. Nah, besok puasa Senin Kamis sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Yang rajin puasa, perbanyak puasa di bulan Rajab, niatnya boleh puasa Senin Kamis, niatnya boleh puasa Yaumul Bid, boleh puasa Qodho, boleh puasa Nazar, boleh puasa Daud, bebas. Yang penting dikembalikan kepada niat puasa yang biasanya. Sudah paham? Yang tidak paham, jewer telinga sendiri. Sehat ya teman-teman, ya, Masya Allah. Oke, iya Mbak Nurlela, ya. Oke, kalau di bulan Syawal puasa Daud aja. Puasa Daud aja itu udah oke, ya. Tapi Ustazah, aku nggak mau. Aku mau juga puasa nisfu Sya'ban Ustazah. Ya silahkan, ya. Karena puasa Daud gimana pun nggak wajib. Cuman dia itu udah di atas, ya. Puasa Daud itu udah paling atas dan itu tidak mudah ya teman-teman, ya. Oke. Cara menghindari orang yang sedang gosip gimana? Oke, teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti Yaumul Bid aku ingatkan. Jadwal haram puasa jika sampai kita pada waktunya aku ingatkan juga, ya. Tenang aja, aku ingatkan insyaallah, ya. Kemudian tadi ada yang nanya, menghindari orang bergosip. Yang pertama adalah teman-teman pergi. Kalau nggak bisa pergi, cara yang kedua adalah sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gosipkan itu. Sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gosipkan itu. Dia tuh sombong loh. Tapi kemarin ku tengok dia nyapa aku kok, gitu guys. Kayak gitu ya. Dia itu sok kaya. Enggak, perasaanmu aja tuh. Kan dia memang beneran kaya. Gitu. Jadi kita harus bisa menyebutkan orang itu. Ingat ya guys, jangan menjadi ahlul ghibah. Segala yang kita pertanggungjawabkan tidak selesai di dunia akan kita selesaikan di akhirat, ya teman-teman, ya. Jadi jangan ya sampai biar kita jadi korban ghibah. Yang penting kita jangan menghibah, ya. Oke, puasa Daud boleh nggak terjeda? Boleh, karena satu dan lain hal, ya karena haid atau misalnya karena suami pulang, nggak ada masalah teman-teman, ya. Ustazah, oke. Sholat duha langsung baca Al-Fatihah gimana? Jadi gini, seluruh jenis sholat, saya jelaskan pelan-pelan, seluruh jenis sholat itu adalah seluruh jenis sholat. Iftitah itu sunnah nggak wajib. Iftitah itu sunnah nggak wajib. Seluruh jenis sholat iftitah itu adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kalau teman-teman nggak baca iftitah langsung Al-Fatihah boleh aja, nggak jadi masalah, ya. Nah sama dengan ayat pendek, seluruh niat puasa,
Seluruh niat puasa, ada yang nanya niat puasa. Seluruh ayat pendek dalam sholat itu sunnah, tidak wajib. Ya. Oke, Ustazah, mau puasa tiap hari nggak boleh. Itu puasa wisol, hukumnya haram. Yang paling banyak itu cuman boleh puasa Daud. Sehari puasa, siap Mbak Lini, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Ustazah, kalau sholat fardu wajib baca iftitah? Enggak juga. Sholat fardu tidak wajib iftitah, sama aja. Ya, sama aja. Iftitah itu asalnya kan kayak gini guys. Suatu ketika Rasulullah menjadi imam. Lalu setelah sholat, salam kanan, salam kiri. Lalu baginda Nabi bertanya kepada sahabat. Hei sahabat, siapa di antara kalian yang tadi mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya Rasulullah, kata sahabat. Futihat abwaabus samawat. Saya menengok itu pintu langit itu terbuka. Nah, jadi Rasulullah sejak itu dia sunnahkanlah iftitah. Iftitah juga wajib juga, ya. Ustazah, baru masuk ustazah. Kalau sholat tapi ada yang gatal, ya gatal digaru aja. Usahakan jangan lebih 3 kali, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan batal. Iftitah itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Ustazah, guys, sebentar ya. Ustazah, bacaan di sholat harus sujud sahwi enggak? Ya tidak. Sujud sahwi itu kalau lupa rakaat aja guys. Ya lupa rakaat teman-teman sujud sahwi. Contoh, teman-teman lagi sholat nih, lupa. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 lupa. Maka teman-teman caranya adalah anggap aja 2 dulu. Sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud Allahu Akbar. Nah sebelum salam sujud guys, sujud sahwi guys. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Allahu Akbar, duduk lagi kayak biasa, nggak usah baca apa-apa. Lalu sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu duduk lagi, tahiyat akhir baru salam kanan, salam kiri. 2 kali salam, 2 kali sujud, 2 kali baca. Kalau lupa rokaat, clear ya? Kalau lupa rokaat, ya. Nah, kalau lupa baca Al-Fatihah, ulang sholatnya, nggak bisa. Kalau lupa baca Al-Fatihah, ulang, nggak bisa cerita, nggak bisa sujud sahwi, itu rukun sholat. Kalau lupa rokaat, ya. Cara duduknya duduk tahiyat awal. Jadi kan gini, teman-teman kan duduk tahiyat akhir nih. Fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu, duduknya ini tahiyat awal. Nah ya, sujud lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Duduk terakhir ini tahiyat akhir. Oke? Dah. Oke, paham sampai sini sujud sahwi? Dihafal tuh ya. Nah, tahiyat nggak usah baca lagi. Setelah duduk langsung ini aja, langsung salam. Kan tahiyat tadi udah tuh. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sujud baca subhana man la yanamu wa la yasu sekali aja. Duduk tahiyat awal, duduk lagi, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, gitu kan. Kemudian duduk tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. 1 kali baca cukup. Berarti karena 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, beda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur itu sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat. Nah, misalnya nih, kamu naik jabatan lo, spontan sujud. Tidak perlu takbir, tidak perlu wudu, sujud. Tapi sunnah takbir, sunnah sujud. Ya, sujud sahwi 2 kali. Tahiyatnya, duduk tahiyatnya 2 kali, tapi bacaan tahiyatnya 1 kali yang pertama aja. Sujud, baca sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Nah, tapi kalau mau aku sarankan buat teman-teman yang hadir pagi ini, aku sarankan lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Nah, ya kan? Setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kan? Lalu kemudian teman-teman boleh
Lalu kemudian teman-teman boleh zikir dan doa. Itu mantap. Setiap habis sholat teman-teman sujud. Mantap. Sujud syukur. Mantap itu ya. Nah kalau lupa kunut harus sujud sahwi nggak? Perhatikan. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Nah, jadi kalau teman-teman tim yang tidak kunut, nggak perlu teman-teman sujud sahwi kalau teman-teman nggak kunut. Tapi perhatikan, bagi teman-teman yang tim kunut, tim kunut ya, maka udah terbiasa kunut. Menurut Imam Syafi'i, kalau lupa kunut, sujud sahwi. Karena kunut itu sunnah abad versi madhab Imam Syafi'i. Jadi tergantung teman-teman semua. Oke, puasa Daud nggak makan sahur gimana? Seluruh puasa tidak wajib sahur. Cuman sayang kalau nggak sahur. Karena sahur itu, dalam sahur itu ada yang namanya, dalam sahur itu ada berkah. Dalam sahur itu doa kita diijabah. Dan dalam sahur itu kita akan mendapatkan perbedaan diri kita dengan orang Yahudi. Nah kayak gitu guys ya. Ustazah, niat puasa sujud syukur 1 kali cukup. Sujud syukur 1 kali cukup teman-teman ya. Nah 1 kali cukup ya. Nah setiap habis sholat 1 kali kan mantap. Nah sahur nggak apa-apa. Sahur itu tidak rukun puasa atau tidak syarat sahnya puasa. Cuman dianjurkan saja. Rugi kita kalau nggak sahur. Bahkan dalam hadis dikatakan, sahurlah kalian walaupun dengan 1 gelas air saja ya. Ustazah, ada yang bilang puasa Daud itu tidak mudah. Ya gimana bisa mudah? Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Tapi kan sebanding pengorbanan dengan pahalanya. Siap Mbak Jagat, Mbak Siti Khadijah. Ya, Ustazah, iya. Apa panggil-panggil? Oh oke. Habis Ramadan Syawal dulu atau ganti puasa dulu, terserah saja teman-teman. Syawal dulu boleh, ganti puasa dulu juga boleh. Nanti aku jelaskan ketika kita udah sampai waktunya ya. Tenang aja, nanti aku kan kalau umur panjang ada Ramadan, Syawal kita tetap live. Aku akan sampaikan nanti ya. Jadi apa panggil-panggil ya, aku akan jelaskan Syawal dulu atau ganti. Nanti kurban kita ketemu, aku akan jelaskan boleh nggak kurban atas nama orang meninggal, apa doa kurban ya, gimana caranya kita bisa berkurban. Kita akan jelaskan ya. Klik aja dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Puasa Daud jeda 1 hari ya, nggak apa-apa. Oke, niat puasa Daud di bulan Rajab paling mantap. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Gampang kan? Gampang. Puasanya yang repot ya. Masya Allah, seimbang. Doa sujud syukur yang tadi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Yang mana? Jawab dong Ustazah. Maaf ya kalau nggak terbaca ya guys. Nah puasanya itu, nah ini niat puasa Daud ya. Puasa itu, puasa 1 sampai 10 boleh nggak Ustazah? Boleh, tapi niatnya jangan puasa Rajab. Niatnya misalnya hari ini puasa qadha ya, kemudian besok ya. Kalau niatnya Rajab, teman-teman mau batalkan nggak apa-apa. Hari ini puasa qadha, besok puasa Senin Kamis, besoknya lagi puasa Jumat Sabtu Minggu puasa qadha, kemudian Senin Kamis. Nah, itu nggak apa-apa, tapi niatnya dikembalikan kepada puasa kita yang biasa. Paham atau masih bingung teman-teman? Oke ya. Sujud syukur dalam sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat duduk di kursi gimana sujudnya? Sujud orang yang duduk di kursi tetap sujud kayak orang yang duduk di kursi. Segampang itu. Kan kalau teman-teman sholat kayak gini kan, dalam keadaan duduk, begini rukuknya, begini sujudnya. Nanti kalau mau sujud syukur tetap kayak gini nggak apa-apa. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau kalian nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam, kalau nggak bisa kalian baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau kalian nggak bisa ya telentang. Jadi nggak ada masalah sholat dalam keadaan duduk. Masya Allah, Islam gampang.
Oke, gampang ya teman-teman ya. Masya Allah. Dah, puasa Daud aman? Aman ya teman-teman ya. Paham ya puasa Daud? Oke, niat puasa yang biasa ya, Senin Kamis. Pokoknya memperbanyak puasa aja di bulan Rajab. Senin Kamis ke, ya puasa Yaumul Bid ke, ya puasa Daud ke, puasa Kodo ke, bebas aja. Gitu ya. Saya selalu mengamalkan sujud syukur, mantap ya. Oke, niat puasa kodo, sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala. Nah, ya kan? Nah, saya pengen puasa Daud tapi sekali seminggu suami pulang. Kalau dia pulang, maaf, dia pengen, teman-teman bisa batalkan. Kalau enggak, ya lanjutkan. Sesimpel itu ya. Oke. Kalau puasa Daud cuman bulan Rajab aja, jangan. Puasa Daud tuh nggak boleh teman-teman niatkan 1 bulan aja, 2 bulan aja, nggak bisa. Teman-teman puasa aja, toh kalau mau batal bisa. Paham ya? Jadi puasa Daud itu dia nggak boleh berbatas, teman-teman. Ya, oke, paham ya? Nah, sujud syukur 1 kali sujud aja setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah. Dah sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan sujud syukur, bacaan zikir. Subhanallah. Pokoknya guys, kalau mau aku titip pesan sama teman-teman, setiap habis sholat sujud syukur. Baik sholat sunnah maupun sholat fardu, udah. Segampang itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pop, langsung sujud aja udah. Nah, baru teman-teman zikir dan doa. Ustazah, aku mau zikir dan doa dulu baru sujud syukur. Thank you ya Mbak Ayu, Mbak Siti. Boleh juga, tapi biasanya lupa. Sujud aja dulu, baru teman-teman zikir dan doa. Oke. Ustazah, setelah puasa, ganti puasa di bulan Syawal. Puasa Daudnya ditinggal. Tentu. Kalau lagi kodo, jangan jeda dulu puasa Daudnya. Oke. Kalau di bulan Rajab puasa Daud, mantap. Ya, oke. Puasa hari ini kalau mau niat boleh kodo. Tapi kan kodo harus pasang niat sebelum azan subuh. Udah nggak bisa kalau jam segini.